Hai Sobat CFCD, dimanapun kalian berada. Dengan saya Faiza Ulfatul Khairiyah yang akan membersamai kalian nih berbincang-bincang terkait dengan dunia CSR ataupun isu-isu yang berkembang di Indonesia yang sedang booming diperbincangkan begitu. Nah, namun kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh seorang praktisi CSR yang telah lama berpengalaman di dunia perusahaan, di dunia profesional, yaitu Bapak Insinyur Tendri Supriyatno MBA. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bapak. Amin. Baik, jadi kali ini kita akan berbincang asik nih Pak, ngobrol terkait dengan topik yang hangat ataupun topik yang sangat menarik diperbincangkan Pak, terkait dengan internal stakeholder responsibility Bapak. Nah, lalu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan internal stakeholder responsibility itu? Ya, ini sebetulnya untuk membuat kontras karena selama ini ada kesalahpahaman yang mendasar. Ya, di mana CSR itu banyak didefinisikan sebagai Community Involvement and Development. Ya, sebelum keluarnya ISO 26000, itu orang berpikir kalau CSR itu adalah berbagai kegiatan yang berada di luar perusahaan. Ya, ngasih kambing bebek ayam kepada perusahaan, kepada masyarakat, ya. Kemudian program pencemaran mitigasi lingkungan, ya, sosial, ekonomi, bantu UMKM dan sebagainya. Which is itulah pemahaman yang selama ini berkembang di Indonesia. Itulah yang dianggap sebagai CSR. Nah, padahal pada waktu perusahaan berbicara soal tanggung jawab korporasi, dia juga bertanggung jawab pada karyawannya, bertanggung jawab kepada suppliernya. Ya, kalau suppliernya dipalakin terus, kan bisa kualitas supply-nya nggak bagus. Ya kan? Ya. Mitra kerjanya misalnya dimintain ini dan itu, ya kan? Atau karyawannya. Sebagai stakeholder karyawan. Nah, dia kan juga harus ditikar dengan baik. Ya, gaji dengan baik, kesehatannya harus diperhatikan, ya, hak-hak apa namanya, karyawannya harus diperhatikan. Bagi karyawan yang ibu-ibu muda misalnya sedang menyusui, ada nggak di perusahaan itu untuk laktasi room misalnya, ya, atau misalkan ada nggak, ya, unit untuk PAUD disahkan di situ, di sekolah, di pabriknya misalkan, sehingga ibu-ibu muda yang punya anak-anak kecil itu bisa ketemu sama anak-anaknya. Pada waktu ibunya kerja, anak-anak itu kan lupa bermain, ya, dengan teman-teman yang lain. Nah, begitu jam istirahat atau jam pulang kantor, mereka bisa pulang sama kerjanya. Sekarang jangankan lagi berbicara untuk membayar pembantu. Buat dirinya sendiri, kalau gajinya masih di bawah UMR, gimana bisa bayar pembantu? Gimana dong solusinya? Ya, harus di perusahaan bisa membantu, ya, melalui misalkan penyediaan tempat penitipan anak misalnya, gitu. Lah, itu adalah rangkaian berbagai kegiatan yang kita sebut tanggung jawab kepada internal stakeholder. Nah, apa manfaatnya? Oh, mereka bisa lebih produktif. Mereka mungkin kalau ada ruang laktasi bisa tidak harus dipompa dan kemudian ngirim pakai Gojek ke rumah, harus bayar lagi. Ya kan, kalau ada tempat penitipan, ya, ada laktasi room. Nah, itu kan bisa saving time and money. Kan orang tidak harus bolak-balik ke rumah, kan? Nah, itulah beberapa kegiatan yang antara lain, ya, merupakan bagian daripada tanggung jawab perusahaan kepada internal stakeholder. Konsumen, ya, itu by definition sebetulnya walaupun dia berada di luar, tapi karena perusahaan memiliki kepentingan, internally punya kepentingan, maka sebetulnya bisa dikategorikan juga sebagai internal stakeholder. Karena mereka yang mendatangkan revenue, ya. Nah, sehingga bagaimana pelayanan-pelayanan yang harus diberikan pada konsumen. Nah, itu adalah berbagai rangkaian yang kita sebut internal stakeholder responsibility, ya, yaitu stakeholdernya perusahaan secara internal, gitu Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Lalu melihat di Indonesia nih Pak, di praktek di Indonesia gitu, apakah perusahaan di Indonesia itu sudah menerapkan terkait dengan internal stakeholder responsibility begitu Pak? Sebetulnya in some sense yes. Hanya saja
karena ada kesalahan konsep, kesalahan pemahaman, sehingga ya di sustainability report mereka tidak dilaporkan. Ya, yang dilaporkan itu adalah berbagai kegiatan yang berada di luar sana. Ya kan? Konsep misalkan CSR, yang disebut CSR itu adalah berbagai kegiatan yang ada di luar pabrik, di luar perusahaan. Sementara ya kegiatan-kegiatan yang tickering, internal stakeholder, pemegang saham. Oh iya nih, ya, pemegang saham itu juga internal stakeholder. Karena they put the money di perusahaan. Mereka punya kepentingan ya untuk mendapatkan pengembangan kapitalnya, modalnya. Nah, pemegang saham pun ada dua. Bagi perusahaan TBK, ada juga perusahaan pemegang saham minoritas. Kan juga harus diperhatikan. Kalau perusahaan khusus di perusahaan TBK ya. Kalau pemegang saham mayoritas, kepentingannya bisa ditiker sama komisaris. Andai kata ya manajemennya itu udah betul-betul profesional dari luar. Tapi pemegang saham mayoritas bisa jadi komisaris juga. Pertanyaannya, kalau minoritas kepentingan siapa yang tiker, yang memperjuangkan kepentingannya? Ya kan? Nggak ada. Nah, makanya perusahaan TBK itu perlu adanya komisaris independen yang mempromosikan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemegang saham independen. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, Pak. Berarti kalau misalkan saya rangkum nih, Pak, dari semuanya itu internal stakeholder ini perlu diterapkan di perusahaan di Indonesia gitu, Pak, dan harus digalakkan pemahaman perusahaan terkait dengan CSR ini tidak hanya eksternal saja begitu, Pak, tapi ada juga dari internal stakeholder responsibility-nya. Iya, seperti saya jelaskan tadi ya, sebetulnya in some senses ya, itu sebetulnya udah dipraktekkan sebetulnya ya. Nah, hanya saja karena salah paham seringkali dalam annual report, dalam sustainability report itu bagaimana mereka tickering karyawan internally itu dianggap bukan kegiatan CSR. Misalkan keselamatan kerja, jangan lupa keselamatan kerja itu merupakan hak asasi, bukan hanya berbicara soal produktivitas. Orang kerja itu kan pengen selamat. Iya. Selamat itu hak asasi kan, Mbak? Iya, betul. Ya kan, orang siapa yang mau kerja pengen celaka? Pengen selamat, pengen aman. Makanya konsep ketiga itu juga di dalam pemahaman CSR yang benar itu adalah bagian daripada responsibility pada perusahaan. Gitu, Mbak. Baik, Bapak. Lalu, Pak, kalau misalkan dikaitkan dengan kaitan global, Pak, internal stakeholder responsibility ini masuk ke ranah mana sih, Pak, sebenarnya? Jadi sebetulnya gini, kalau Anda tanya tentang perspektif global, apa yang mau dirujuk? Ya, kita bisa merujuk ISO 26000. Ya, di mana dia sudah merupakan mengkodifikasi dari eksternal maupun internal stakeholder. Di situ ada isu HAM. Kalau perusahaan tidak melaksanakan kaidah-kaidah hak asasi manusia, dia melanggar HAM. Misalnya, seorang karyawan suruh naik tiang, misalkan PLN lah ya. Kan PLN kan pekerjaannya riskan. Ya, betulin listrik yang mati, disutet. Nah, kan dia harus dilengkapi APD, harus ada harness. Nah, itu adalah merupakan standar keharusan dalam konsep-konsep ketiga. Tapi dari perspektif CSR bisa dilihat itu adalah merupakan kegiatan tanggung jawab perusahaan kepada internal stakeholdernya dalam bentuk praktek K3 yang benar. Gitu. Ya, tapi bisa juga dilihat dari perspektif HAM. Karena karyawan bekerja itu pengen selamat. Selamat itu HAM, hak asasi setiap orang karyawan. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak memberikan APD secara benar, secara proper, itu udah melanggar HAM. Oke, baik Bapak. Lalu Pak, kalau misalkan, kalau boleh jujur nih Pak, terkait apakah mungkin sebuah perusahaan itu disebut bertanggung jawab kalau karyawannya sendiri saja belum sejahtera gitu Pak? By definition tidak, seharusnya. Ya kan, tapi seringkali kita tuh banyak perusahaan yang melakukan apa yang kita sebut namanya greenwashing. Di luar tampak indah, tampak baik, perusahaan dermawan. Di dalamnya nginjak kakinya
karyawannya sendiri, ya tidak take care mereka, tidak memberikan kesejahteraan yang baik. Padahal yang menentukan produktivitas perusahaan itu mereka, internal stakeholder, karyawan, supplier, ya kan? Nah, itu yang menentukan bagaimana perusahaan itu di-manage, dikelola. Ya, itu konsep governance dalam ISO 26000. Juga tentang misalkan whistleblowing system ada juga. Nah, di situ bagaimana perusahaan-perusahaan semaksimal mungkin meniadakan praktek-praktek bad practice lah, ya korupsi, penyuapan dan selanjutnya kira-kira. Nah, itu adalah berbagai kegiatan yang kita sebut dalam scope internal stakeholder. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Lalu Pak, langkah apa sih Pak, langkah konkret apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan menurut perspektif Bapak begitu Pak? Ya, sebetulnya ini hanya soal pemahaman, ya, definisi, ya. Mereka banyak yang udah mempraktekkan kayak begitu. Seperti saya bekerja di Astra dulu, ya. Nah, itu bagaimana perusahaan ini, grup ini sangat memperhatikan internal stakeholder mereka. Memberikan kesejahteraan yang baik, menciptakan ruang kerja yang baik, kemudian keterbukaan tentang career planning, career path-nya jelas, ya. Manajemennya modern. Nah, itu adalah praktek-praktek internal stakeholder yang keren. Dan faktanya, perusahaan-perusahaan yang memiliki praktek-praktek internal stakeholder yang bagus, itu menjadi the company of choice, jadi pilihan orang untuk bekerja. Nah, seperti saya, ya. Ya, jadi anak muda yang sombong kan. Pengen kerja di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Fit gitu. Yang bonafide, ya, yang perhatikan karyawannya. Ya kan, karena satu ada kebanggaan, tapi lebih dari itu sebetulnya ada harapan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan take care kita dengan baik. Career path-nya baik, ya, keterbukaan, fair, ya, tidak ada diskriminasi. Hal-hal seperti itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita sebut internal stakeholder responsibility, Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Berhubung keterbatasan waktu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya dapat berbincang dengan Bapak nih Pak. Banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan tentunya. Dan tentunya bagi Sobat CFCD dimanapun berada, tentunya banyak mendapatkan insight dari Bapak begitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Tendri Supriyatno MBA yang telah menjelaskan terkait dengan internal stakeholder responsibility yang sangat menarik dan insightful. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update info terbaru dari kami. Dan saya Faizal Fatul Khairiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.